hari yang cerah. Ku sambut guruku dengan ceria, ku sapa temanku penuh suka, untuk belajar bersama-sama. Guruku tercinta, engkau pelita, penerang hidup di saat gulita, untuk menggapai cita-cita. Jadilah manusia yang mulia. Ku cinta guruku, ku sayang temanku, akan ku kenang selalu jasa-jasamu. Ku cinta guruku, ku sayang temanku, akan ku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minawati. Saya dari SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kali ini, saya ingin berbagi tentang menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun lokasi yang saya ambil kali ini yaitu di kelas 2A Khadijah binti Khuwailid, SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini meningkatkan keefektifan dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, pendekatan saintifik, metode campuran, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik, dan menggunakan media yang konkret dan kontekstual. Adapun situasi pembelajaran saat ini menurut saya masih dalam masa peralihan dari PJJ ke PTM, sehingga hal ini masih banyak peserta didik pelan-pelan beradaptasi dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada minat belajar dan kemampuan peserta didik yang berdampak pada pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, peserta didik masih merasa bosan saat pembelajaran di kelas yang mengakibatkan permasalahan. Yang pertama, peserta didik masih kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran, kemudian termindset jika belajar matematika itu menurut mereka sulit, apalagi dengan guru yang kurang menggunakan media yang konkret. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan berdasarkan wawancara dan kajian literatur pada saat mengeksplorasi penyebab masalah. Ternyata banyak rekan-rekan guru juga mengalami hal yang sama dengan masalah yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lainnya. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang aktif dan efektif dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan dan hasil dalam pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil analisis, wawancara, dan literatur penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan minat belajar siswa dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran matematika. Antara lain, yang pertama, kurang maksimalnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan kurang variatif dan inovatif. Yang ketiga, siswa masih berpikir jika belajar matematika itu sulit dan membosankan. Dari penyebab tersebut, tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, memanfaatkan media dan benda di sekitar sebagai media pembelajaran yang konkret dan kontekstual.
Kemudian menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran dan mengubah cara berpikir siswa bahwa belajar matematika itu mudah dan menyenangkan. Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah merubah cara pandang berpikir jika belajar matematika itu sangat menyenangkan. Untuk mencapai tujuan ini, banyak pihak yang terlibat, diantaranya dosen, guru pamong, sesama mahasiswa PPG, kepala sekolah, rekan guru, dan siswa itu sendiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang konkret, yang sesuai dengan keseharian siswa, yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran serta sesuai karakteristik siswa itu sendiri. Kemudian, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Guru menggunakan metode variatif, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kelompok, dan pemberian tugas. Setelah itu, strategi yang dilakukan guru untuk mengubah cara berpikir siswa bahwa belajar matematika itu menyenangkan adalah dengan melakukan model pembelajaran PJBL, di mana siswa berperan aktif dalam pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang konkret dan kontekstual yang sesuai dengan keseharian siswa membuat siswa lebih mudah memahami materi karena menggunakan media yang dilihat secara langsung. Hal ini bisa dilihat dari siswa yang lebih bersemangat dan antusias serta cepat memahami pembelajaran. Kemudian pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa, terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Dan pemilihan metode pembelajaran PJBL ini adalah solusi yang sangat tepat untuk meningkatkan minat belajar siswa, karena metode pembelajaran PJBL ini berpusat pada peserta didik, di mana siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan yang nyata atau kontekstual, berdasarkan pengalaman nyata sehari-hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, mantap. Nah, anak saudara yang hebat, hari ini siapa yang tidak hadir? Nadia. Baik, baik. Siapa yang pertama turun tadi? Aska. Mungkin tangannya Aska. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk belajar, kita akan menyanyikan lagu dulu. Oke, yuk berdiri dulu. Datangnya siang, aku rambutmu, ada proklamasi, sedia berpengantu temu, Pancasila Nusantara, Merdeka Nusantara, Ayo
pembagian. Dan dengan mengamati video, kalian bisa mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya imajinatif. Nah, coba kalian amati gambar ini. Permainan apa yang dimainkan ya? Apa? Nah, ini lompat tali ya. Terus main apa lagi? Main apa? Main kelereng. Nah, ada berapa orang yang bermain kelereng? Berapa? Tiga. Coba kalian lihat, ada berapa kelerengnya? Coba, itu yang betul. Mana aja? 6. Ada 6 kelereng. Bagaimana caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama? Saja minta tolong bertiga. Atta, Aska, Najib, maju ke depan. Ada 6 kelereng, kita akan bagikan kepada 3 orang ini. Kelerengnya ada berapa tadi? 6. Nih, Ustazah punya 6 kelereng. Ustazah kasih Najib 1 dulu. Atta 1. Aska 1. Masih ada nggak sisa kelereng saja? Masih. Ustazah bagikan lagi sampai kelereng Ustazah habis. Najib 1 lagi. Atta 1. Aska 1. Masih ada nggak sisa kelereng saja? Coba kita lihat masing-masing mereka dapat berapa kelereng. Berapa kelereng? 2 kelereng. Jadi masing-masing mereka tadi dapat berapa? 2. Maka pengurangan yang dilakukan tadi pengurangan apa? Pengurangan apa ini? Pintar. Ini jika kita tulis 6 dikurangi 3 dikurangi 3. Dan jika kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 3. Ini kalimat matematikanya. Siapkan alat tulisnya, sudah siap? Saya akan bagikan gambar kerja kalian. Buku ini. Buka di halaman pertama LKPD kalian. Ya? Kelompok 2, tolong bacakan soal nomor 1. Nah, silakan ditulis di nomor 1 kalimat matematikanya bagaimana? Terima kasih saya. Silakan duduk. Silakan tulis kalimat matematika nomor 1. Itu loh yang dibagikan dengan kalian. Berapa orang yang menggunakan kelasnya? Oke, bagus ya. Terima kasih. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai karya imajinatif. Karya imajinatif, karya sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan khayalan. Nah, ini contoh karya imajinatif. Gambar alat tulis. Ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar karya imajinatif. Coba kita lihat di video ini. Amati. Apa yang dibuatnya bulan-bulan sebelum dipakai? Apa? Oke? Sketsa. Alat mewarnainya menggunakan apa? Dan ini juga. Apa yang dibuat bulan-bulan? Sketsa bunga. Dia mewarnai menggunakan apa? Spidol. Ada tidak alat dan bahan yang digunakan tadi di situ? Ada. Ada apa tadi? Gambar. Oke, benar. Sekarang kita akan menggambar sekelompok. Kalian tarik garis sketsa yang ada. Membentuk gambar apa? Kemudian kalian hitung pembagiannya nanti sesuai dengan warna yang akan kalian warnai. Silakan ditulis ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ada yang udah melakukan sketsa, ada yang menghitung dan ada yang mewarnai. Ya, silakan. Oke, kalian kerjakan sekarang akan menilai kekompakan kelompok kalian.
dari kelompok 1, presentasi kami mewarnai pensil dan penghapus. Ini warnanya. Bagus? Cocok? Alhamdulillah. Beri komentar. Wow, keren. Terima kasih. Yang nomor 3, maju ke nomor 3. Kami dari kelompok 3 mewarnai bunga matahari. Apakah cocok warnanya? Sesuai? Pas? Bagus tidak? Alhamdulillah. Terima kasih. Beri komentar. Wow, keren. Terima kasih. Ayo kelompok 4 maju. Lihat ini, maju. Siapa yang mau berbicara? Ajin. Nih ada nih, Nadira. Kami dari kelompok 4 mewarnai kupu-kupu. Apakah sudah sesuai warnanya? Bagus? Bagus. Terima kasih. Beri komentar. Wow, keren. Ayo kelompok 2 berikutnya, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 mewarnai tas. Perhatikan tasnya. Sudah bagus? Warnanya bagaimana? Bagus? Sesuai? Alhamdulillah. Terima kasih. Beri komentar. Wow, keren. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Matematika tentang apa? Pembagian angka untuk kalian. Dan ya? Menggambar apa tadi? Imajinatif. Setiap penggambar, sebelum menggambar apa yang kita buat dulu? Sketsa. Hari ini kita sudah belajar pembagian. Menggambar karya imajinatif. Karya imajinatif itu adalah menggambar dengan cara trial atau sesuai dengan imajinasi. Tadi gambarannya sudah keren-keren, bagus-bagus juga, warnanya sudah rapi semuanya. Apa yang kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Warna yang menggunakan apa? Pensil warna, krayon, banyak nggak ya? Ya. Bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri pelajarannya, ini ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan, tulis nama kalian. Kita dapat waktu 5 menit ya.
sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Rahmat, Kepala Sekolah SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni dari video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Minawati dalam rangka praktik pengalaman lapangan atau PPL, Pendidikan Profesi Guru dan Jabatan tahun 2022. Setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran yang ada di video tersebut, alhamdulillah saya menilai kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Ya, dalam video ini terlihat Ibu Minawati sudah secara optimal menggunakan sarana fasilitas yang disediakan oleh sekolah di dalam kelas ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas 2, kelas yang diampu oleh Ibu Mina. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut juga terjadi interaksi positif ya antara peserta didik dan guru kelas, kemudian adanya respon positif atau timbal balik ya antara guru dan peserta didik serta suasana kelas yang aktif ya. Artinya di sini Ibu Minawati tidak hanya menggunakan metode pendekatan ceramah berupa ceramah ya, tapi juga bervariasi sehingga proses pemantauan dan pengelolaan kelas itu berjalan dengan sangat baik. Intinya apa yang saya lihat di dalam video pembelajaran ini itu sudah cukup mencerminkan kondisi kegiatan belajar yang menyenangkan, yang baik, dan saya pikir dengan adanya pemanfaatan sarana prasarana yang optimal tadi bisa juga meningkatkan kemampuan pemahaman para peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu. Jadi tetap semangat, sukses selalu, semoga kedepannya proses kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Minawati itu bisa berjalan lebih baik lagi, ditingkatkan, kemudian mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh Ibu Minawati agar tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan, interaksi positif dan hasil yang optimal yang kita inginkan, yang diinginkan oleh semua. Demikian dari saya. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian respon dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Minawati. Saya mengajar di kelas 2 SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Subhanallah, alhamdulillah ya. Setelah saya melihat video PPL pembelajaran tadi, saya sangat-sangat berkesan dan ingin mengadopsinya. Karena apa? Bu Minawati ini menyampaikan pembelajaran tersebut dengan penuh semangat, kreatif, dan inovatif, serta mengajak siswa-siswinya untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, tak lupa juga Ibu Minawati sebelum pembelajaran mengajak siswa-siswinya dibuat senang dulu ya, diajak bernyanyi-nyanyi dan bertepuk-tepuk. Di dalam video pembelajaran tadi Bu Minawati menyampaikan pembelajaran matematika tentang pembagian. Nah, di dalam pembagian tersebut ada beberapa metode yang dipakai Ibu Minawati tadi, yaitu melalui penayangan video-video pembelajaran, terus melalui benda-benda konkret. Nah, sehingga anak-anak di dalam pembelajaran tersebut bisa langsung mengerti ya kalau kita memakai metode berhitung dengan benda-benda konkret. Nah, untuk siswa-siswinya ini subhanallah ya, sangat antusias sekali dan aktif, bekerja sama dengan baik, keaktifannya juga dapat ya. Ini adalah belajar sambil bermain menghitung benda-benda konkret ya. Itu memang sangat efektif ya kalau kita pergunakan di pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran tersebut bisa mencapai keberhasilan yang maksimal. Menurut saya ini adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi siswa-siswinya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan respon dari orang tua beserta siswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikvina, wali murid dari Rayhana Mufidah kelas 2A. Anak saya diajarkan oleh Ustazah Mina di kelas. Saya sangat kagum dengan cara beliau menyampaikan materi pembelajaran, selalu memberikan contoh penerapan untuk setiap materi yang sulit dimengerti terutama oleh para siswa, sehingga lebih mudah dipahami, didukung dengan menggunakan IT yang keren. Lagian juga suara beliau yang sangat lantang mengendalikan suasana kelas, jadi lumayan sangat mendukung sekali. Teruslah menjadi pelajar yang menyenangkan dan bervariasi, cara mengajar yang seru dan baru. Semoga dapat dipertahankan sehingga siswa dapat belajar dengan antusias dan terhindar dari rasa bosan. Terus semangat Ustazah Mina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridatul Kamalia, dipanggil Alia. Saya dari kelas 2A SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya diajari oleh Ustazah Mina. Kali ini saya belajar matematika tentang pembagian. Kami diminta membagikan kelereng dan permen, kemudian dibagikan sama banyak. Setelah itu kami berkarya imajinatif. Saya dan teman-teman membuat alat tulis. Saya senang belajar sambil bermain, rasanya seru sekali. Terima kasih Ustazah Mina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah, dari berbagai respon tadi, dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua siswa beserta siswa itu sendiri, mereka merespon pembelajaran ini sangat baik dan positif. Dan siswa juga mengikuti pembelajaran dengan antusias dan sangat menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun tindakan yang saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi untuk teman-teman sejawat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.